Kembali ke sini. Ya, Bapak Ibu sekalian, dialah Allah yang menjadikan kamu dari jiwa yang satu yaitu Nabi Adam, kemudian Hawa, kemudian lahirlah keturunan-keturunannya sampai pada kita dan seterusnya ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Fa mustaqarrun wa mustauda. Di pekan yang lalu sudah kita bahas makna mustaqar dan makna mustauda. Ada mustaqar yang maknanya itu di dalam rahim, ya, ada mustauda maknanya tulang sulbi. Mustaqar maknanya adalah hidup di dunia, mustauda artinya hidup di alam barzah dan seterusnya. Kemarin sudah kita bahas. Wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'a, dan dialah Allah yang telah menurunkan yaitu air dari langit, yaitu hujan. Lalu kami keluarkan tumbuh-tumbuhan dan setiap yang muncul di sana kami keluarkan yaitu khadiron. Kami keluarkan dari itu yaitu adalah tanaman yang menghijau. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada istilah yaitu khadir. Khidir. Jadi kan kita mengenal selama ini Nabi Musa dalam satu perjalanan hidup beliau pernah belajar kepada Nabi Khidir. Khidir, khadir, khazir, ya, dalam berbagai lahjah. Khidir itu artinya berpengetahuan luas, makna yang jauh. Makna yang luas adalah khidir itu berpengetahuan luas. Tapi khidir yang dimaksudkan secara bahasa di dalam sejarahnya itu adalah khidir itu artinya hijau segar. Hijau segar. Maka bahasa Arabnya sayur-sayuran itu dalam bahasa Arab namanya khodrowat. Mas Satria pergi ke pasar, pasarnya orang Timur Tengah itu. Malladzi turidu antashtari. Mau belanja apa, Pak? Ya. Ana uridu an ashtariya khodrowat. Saya ingin beli khodrowat, sayur-sayuran. Nah, bahasa Arabnya sayur-sayuran itu khodrowat. Bahasa Jawa ini ijo-ijoan. Nah, khidir itu artinya ijo. Kenapa disebut khidir itu artinya hijau? Sesungguhnya khidir disebut khidir lantaran setiap beliau sholat di atas hamparan kulit putih, maka hamparan itu tiba-tiba berubah menjadi hijau. Itu Nabi Khidir. Semula yang gersang ditempati oleh Nabi Khidir jadi hijau. Tangan beliau kalau pegang tanah itu nek wong Jawa istilahnya dadi rejo. Nggih rejo nggih Pak istilahnya nek wong Jawa nggih. Tanah yang semula terbengkelai, tidak tergarap, dicekel wong Jawa rejo. Tanah-tanah di Sumatera dulu sebelum ada transmigrasi itu adanya hutan. Begitu Pak Harto tahun 80-an mengeluarkan kebijakan transmigrasi, lemah ini dicekel wong Jawa dadi rejo. Maka banyak istilah rejo di Jawa. Ya, Purworejo, Guworejo, Sari Rejo, Sari Legi Rejo, ya semuanya rejo, intinya rejo. Itu rejo. Rejo itu artinya begitu diolah oleh orang itu yang ahlinya tanaman jadi bagus. Nah, Nabi Khidir itu dalam sebuah riwayat disebutkan Khidir itu disebut Khidir sebab ketika beliau sholat di hamparan yang tanah yang putih itu tiba-tiba itu berubah menjadi hijau. Orang beriman itu kalau pegang tanah, tanahnya bermanfaat. Tidak ada sesuatu yang sia-sia yang dipegang orang beriman. Bapak Ibu kalau di rumah punya tanaman pepaya, mateng nggak sempat memanen, dibiarkan di pohon, itu menjadi sedekah bagi burung, Mbak. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Kelengkeng yang di depan rumah dipangan codot, jangan menyesal, Pak. Ya wis gue sedekah, gitu aja. Asal codotnya kewan loh, Pak. Asal codotnya kewan loh, Pak. Codotnya kewan betul ini. Nah, ini tidak ada yang sia-sia, kebaikan yang sia tidak ada, Pak. Okay. Panjenengan menanam pohon talok, ya, senajan sampai banyak daun-daun yang berguguran itu banyak, jangan menyesal, Pak. Sebab dari biji talok itu dimakan burung itu menjadi sedekah. Tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu Bapak Ibu, ini mumpung bulan Syawal sudah habis. Kan ulama-ulama itu, misalnya Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali itu menyatakan setiap bulan di dalam bulan-bulan Islam itu selalu melahirkan amal-amal soleh. Maka kita juga sebagai umat Islam itu Pak, punya amal soleh setiap bulan, punya proyek dakwah. Bulan ini ada rezeki ini, ya sudah, rezeki ini untuk masjid kampung. Bulan depan ada rezeki ini, panen ini, ya sudah, ini untuk fakir miskin. Bulan depan ada rezeki ini, ya sudah, ini untuk pondok pesantren tahfidz Quran. Selalu begitu, beralih dari satu amal ke amal berikutnya. Mari kita belajar bersama-sama Pak, mari kita belajar supaya setiap bulan kita punya proyek-proyek amal soleh. Setiap bulan kita punya proyek-proyek dakwah. Bisa masjid, pondok pesantren, komunitas jamaah, apapun, monggo. Sudah, kita kembali ke atas tadi yang belum selesai. Di dalam surah An-Nisa ayat 119, dan ini Bapak Ibu sekalian lagi ngetren. Lagi ngetrennya begini. Ya. Lagi ngetrennya begini. Kalau dulu transgender itu isunya hanya soal perubahan fisik dari kelamin laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki. Ini fenomena baru Bapak Ibu sekalian. Transgender itu sekarang umroh transgender. Jadi ada jamaah umroh tapi transgender, asal kelaminnya laki-laki tetapi dirubah menjadi perempuan, dioperasi sehingga kelaminnya berubah jadi perempuan, atau perempuan tetapi kemudian merubah dirinya menjadi laki-laki. Itu disebut transgender. Ini umroh Pak. Nah, terus hukumnya bagaimana transgender yang umroh? Umrohnya sah atau tidak? Kan ibu-ibu nggak nyadar, lagi umroh bareng-bareng atau pegangan sama yang lainnya, dikiranya perempuan. Nah, begitu talbiyah suara ini lanang, kan wah kok lanang. Apakah sah umrohnya? Ini kan ayatnya begini Pak, di dalam surah An-Nisa ayat 100 berapa ini? 116 sampai 119. Ya. Iyaduna min dunihi illa inatha. Silahkan dibuka surah An-Nisa ayat 100 mulai 116. 117 ya, 117. Iyaduna min dunihi illa inatha Al-Nisa ayat 117. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inatha. Inatha itu adalah berhala. Inatha, berhala. Jadi berhala-berhala itu dianggapnya berjenis kelamin perempuan. Maka perempuan itu dalam bahasa Arab namanya mu'annas. Mu'annas. Ya, inatha, berhala-berhala itu. Wa iyaduna illa syaitonan marida. Dan ya, yang sebentar penutupnya tadi, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan marida yang durhaka. Jadi marida itu artinya durhaka. Syaitonan marida, setan yang durhaka. Tapi ini istilah Arab Pak, jangan dijawake. Sebab antara marida bahasa Arab dengan maridi bahasa Jawa beda. Nek maridi bahasa Jawa memang jeneng wong Pak. Nggih, jenenge sinten? Pak Maridi. Memang itu bahasa Jawa, jangan oh itu syaitan maridi, nggih mboten Pak, itu kareru, itu mencampur adukkan. Jangan, yang bahasa Arab, yang bahasa Jawa bahasa Jawa. Syaitan marida yang yaitu yang durhaka, la'anahullah, yang dia dilaknat oleh Allah.